Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita tahu udara sangat dingin, tapi biar udara yang dingin nggak menjadikan kita malas, oke? Kita mau nyanyi memuji Tuhan dengan gerakan badan kali ini. Lagunya sukacita, kita mau memuji Tuhan dengan gerakan badan, amin. Oke, sebelum mulai, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari yang indah, yang baik, yang telah Tuhan berikan, ciptakan buat kami semuanya. Kami ucap syukur dengan keberadaan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami juga akan memulai BRT pada malam hari ini Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati kami semua yang ada tempat ini maupun yang teman-teman yang belum hadir, yang masih dalam perjalanan maupun yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Saya mau undang untuk semuanya bagi berdiri supaya nanti kalau gerak enak gitu ya. Nggak ada halangan semua. Jangan sampai habis makan kenyang jadi males ya. Kita mau lawan udara dingin dengan gerak badan kita. Amin. Haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Untuk selamanya. Oh, betapa
menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. bukan menari Seperti daun menari. Haleluya, amin. Semua bersuka cita malam hari ini. Sudah angkat badannya. Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan di PRT pertama di tahun 2026. Semua karena kasih setiamu ya Tuhan, kami diberi kesehatan, kekuatan, boleh hadir di rumah Tuhan, bersekutu dengan teman-teman, memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dan juga kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami belajar firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema di PRT pertama 2026, hidup yang bijaksana. Hidup yang bijaksana. Mari kita pikirkan dulu 3 pertanyaan. Yang pertama, coba pikirkan 1 atau 2 cita-cita yang saudara inginkan dalam hidup ini. Ya, 1 atau 2 cita-cita. Kalau ada teman di samping kiri kanan boleh di-sharing, kasih tahu. Cita-cita saya ini nih. Kalau Tuhan kasih saya hidup 5 tahun lagi, saya mau cita-cita ini nih. Kalau 2026 saya boleh sampai hidup sampai akhir tahun, cita-cita saya ini. Ya, setelah kamu sharing ke teman atau kamu tulis di situ, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa saudara pilih cita-cita itu? Mungkin saudara ada yang mau beli rumah, ada yang mau dapat mobil baru, ada yang mau sekolah lagi, atau ada yang mau mulai bisnis, ada macam-macam cita-cita. Pertanyaannya, kenapa saudara pilih cita-cita itu? Cita-cita itu bisa menjadi sesuatu, mendapat sesuatu, ya, atau berbuat sesuatu. Ya, jadi bisa mendapat sesuatu. Saya pengen, cita-cita saya tahun ini saya pengen dapat sebuah rumah, itu juga cita-cita. Ya, tahun ini cita-cita saya ingin berbuat apa? Membantu 100 anak beasiswa, anak yang nggak bisa sekolah, itu juga berbuat sesuatu yang baik, yang bagus. Juga bisa, aku mau jadi apa? Jadi kapten kapal, jadi businessman, jadi nurse, ya. Itu jadi bisa menjadi, ya, itu soal pekerjaan ataupun position. Bisa pengen dapat sesuatu, ya. Aku pengen dapat cincin diamond. Pengen punya mobil listrik. Nah, itu semua cita-cita. Juga bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau bisa 3 hal saudara tulis, ya. Berbuat sesuatu, mendapat sesuatu, lalu menjadi sesuatu. Oke, nomor 2. Andaikan hidup saudara di dunia ini tinggal 1 tahun saja. Ini tahun 2026 ini terakhir nih. Apakah cita-cita saudara yang tadi akan berubah? Atau sama? Gitu. Bisa berubah nggak? Bisa, ya kan? Kira-kira berubah nggak? Atau tetap sama? Kalau tinggal setahun, apakah kamu mau kejar kumpulin duit beli rumah kayak istana? Mungkin nggak kayak gitu lah, berubah kali ya. Mau keliling dunia, mungkin jadi berubah juga, saya nggak tahu apa, tetap keliling dunia, ya. Mau pergi somewhere, ya. Atau mau jadi tadi nurse, apa tetap mau sekolah nurse, atau mau jadi businessman, pilot, mungkin berubah kalau tinggal setahun. Ya, ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dipikirkan, ya, sebab kita tidak tahu hari besok. Ketiga, apa yang akan saudara lakukan untuk meraih cita-cita saudara? Katakanlah tadi ada cita-citanya 1 atau 2 atau 3. Apa yang akan saudara lakukan? Harus ada action plan. Jadi setelah ada cita-cita, ada planningnya nih. Ya, minggu pertama bikin ini, bulan pertama melakukan ini, bulan kedua sampai akhirnya 1 tahun misalnya targetnya. Jadi ada sesuatu yang saudara planning. Penting sekali, cita-cita dan rencana itu tak terpisahkan. Nah, menurut saudara, hal-hal apa yang dapat menghalangi saudara untuk mencapai cita-cita itu? Tadi sudah ada planning, ini kira-kira hal apa yang bisa menghalangi cita-cita saudara ya? Nah, saya ingin ajak saudara flashback 2025. 2025 tahun
Lalu mungkin di awal bulan saudara juga punya cita-cita. Tahu-tahu sampai bulan Desember kan selesai nih. Tercapai nggak? Ya. Waduh, nggak tercapai Pak. Cuma tercapai 20%, 30%, ya. Wah, gagal nih tahun lalu ini. Atau sukses, ya. Kalau sukses berarti bagus, planning saudara, action plan saudara itu terlaksana. Tapi kalau kata tercapai, nah ini jawabannya di sini nih. Hal-hal apa yang menghalangi saudara tahun lalu sehingga tidak tercapai? Misalnya tiba-tiba bulan kedua udah males, atau makin gembos semangatnya. Januari, angot-angot, lalu terus makin mungkin, ya kan? Mungkin karena godaan teman-teman, tergoda, akhirnya cita-citanya bias, belok. Mungkin daya tarik dunia, mungkin dapat pacar baru, jadi terpengaruh juga. Saya nggak tahu apa. Saudara tulis halangan-halangan apa aja. Hobi bisa menghalangi, ya kan? Kemalasan, kejenuhan, pencobaan hidup, sakit penyakit, apalagi. Jadi saudara catat semua itu. Untuk apa? Untuk nanti waktu saudara melakukan planning dan berjalan ke depan itu, saudara mulai hati-hati. Oh, ini ada halangan ini, kayak batu-batu kerikil nih di depan gue nih. Mulai males nih, ya. Aduh, pusing kepala, minggu lagi. Aduh, mau ke gereja nggak ya? Kayaknya lebih mending tidur aja deh, pilih tidur, biasanya kan gitu. Tapi kalau Senin pusingnya tambah, kerja nggak ya? Aduh, kalau nggak kerja gimana ya, nggak dapat duit sih? Ini sebuah cobaan menurut saya sih, ya kan? Terlalu gampang kita untuk hal-hal yang rohani itu quit. Ya, hal rohani itu cepat menyerah. Tapi kalau begitu duit, waduh, walau sakitnya nambah. Saudara berjuang mati-matian. Apakah ini konsep yang betul? Nah, ini kan saudara perlu perbaiki, ya. Nah, itu dengan menulis halangan-halangan yang pernah saudara hadapi pada masa yang lalu akan menolong saudara lebih bagus lagi menghadapi halangan-halangan yang ada di depan di tahun 2026 ini. Amin. Setuju? Baru sekarang kita belajar firman Tuhan. Kita lihat apa yang diajarkan Tuhan, bagaimana hidup yang bijaksana. Mazmur 90 adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa, Nabi Musa. Dia menuliskan firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai 6, kemudian kita baca ayat 12. Ya, kalau saudara nanti punya waktu baca seluruhnya di rumah. Mazmur 91 sampai 6, lalu 12. 1, 2, 3. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, dari firman Tuhan yang ditulis Musa, kita dapat pelajari beberapa kebenaran tentang kehidupan manusia itu. Kehidupan kita, yaitu A. Hidup manusia itu ibarat debu, ayat 3. Artinya sangat lemah dan rapuh. Debu itu lemah, ditiup aja hilang, ya, dikibas aja hilang, sangat lemah dan rapuh, gampang pecah, ya, fragile, gampang retak, disenggol sedikit sudah pecah, ya. Itu manusia. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia, sebab manusia itu apa? Sangat-sangat lemah, termasuk diri sendiri. Jangan angkuh atau sombong seolah-olah diri Superman. Gak ada Superman. Yang ada apa? Debu. Superman pun kita tahu akhirnya dia sakit lumpuh, betul gak? Yang pemain film Superman,
B. Hidup manusia itu ibarat satu giliran jaga malam. Artinya, ini ayat 4 ya, satu giliran jaga malam saja. Artinya apa? Sangat singkat, pendek. Jaga malam berapa jam? Siapa yang pernah jaga malam? Sis Kamling, 8 jam. Jangan cuma 6 jam, mulainya jam 12, bangun tank jam 6 selesai. Cepat sekali, tahu-tahu fajar udah menyingsing. Itulah hidup. Sangat pendek. Gak ada yang tahu umur berapa di bumi ini. Gak ada yang bisa tebak. Tahu-tahu udah pergi begitu saja. Ya, sangat pendek. Jadi jangan pikir saya mau hidup 1000 tahun lagi. Seolah-olah waduh ini saya nanti begini. Waduh, ada orang yang bisa anggap dia gak bakal mati-mati. Tahu-tahu game over, ya, gak siap. Harus siap kalau singkat. C. Hidup manusia itu ibarat ayat ke-5a apa? Mimpi. Artinya apa kalau mimpi? Kosong, hampa. Ya kan? Mimpi dapat cincin diamond begitu bangun ya, nggak ada cincin yang mengecewakan, itu mimpi. Ya. Hampa atau mengecewakan, ayat 5a. Itulah hidup. Sehingga Raja Salomo mengatakan hidupku seperti menjaring angin. Gak punya Tuhan. Hidupku kosong, hidupku sia-sia. Sebab apa? Hati manusia terlalu besar untuk bisa diisi dengan apapun. Gak ada yang bisa memuaskan kecuali Tuhan sendiri. D. Hidup manusia itu ibarat 5b sampai 6, ibarat apa? Rumput. Rumput itu apa artinya? Pagi ada, sore sudah layu, artinya sementara. Nggak ada yang abadi di bumi ini, ya. Semua sementara, kekayaan sementara, duit sementara, kecantikan sementara, ya kan? Kalau nggak percaya tanya itu yang udah jadi tante-tante dulu umur 17 bagus nggak? Coba lihat foto album sendiri umur 17, waktu pengantin, ya tante, dulu waktu pengantin keren kan? Sekarang juga keren sih tante. Cuma udah garis-garis, laba-laba, sarang laba. Dulu kan, ya kan? Saya dulu itu langsing, sekarang langsung. Waktu menikah 50 kilo, setelah 35 tahun menikah, setahun naik sekilo, 85. Gak ada yang abadi, gak ada. Ya. Kecantikan, kekayaan, kesohoran, kepinteran, tahu-tahu sudah pikun, Alzheimer. Ya. Itulah hidup. Musa melihat seperti itu. Musa 120 tahun, panjang umurnya. Kalau di zaman ini susah cari yang 120, tapi dia melihat generasinya 70, paling kuat 80, itu pun sudah menderita. Sebab hidup seperti debu, satu giliran jaga malam, mimpi dan rumput. Nah, permisi tanya, sepanjang tahun 2025, dapatkah hidup saudara dikategorikan sebagai hidup yang bijaksana? Ketika Musa mengatakan ajarlah kami menghitung hari sehingga punya hati yang bijaksana. Sebab hidup itu begitu singkat, begitu rapuh, begitu sementara. Atau saudara merasa hidup itu sia-sia? Khususnya 2025 yang lalu. Saudara cukup bijaksana atau kurang bijaksana? Sehingga hidup 2025 saudara tahun lalu, ya boleh dibilang gagal, sia-sia, mengecewakan. Ya. Apakah cita-cita saudara di tahun 2025 tercapai dengan baik dan benar atau tidak? Atau saudara merasa ya so-so lah, Pak, so-so, setengah-setengah, ya sedang-sedang gitu ya. Cukup berhasil, ada naik turunnya, ups and down. Gak ada seorang pun yang tahu hari besok. Sebab itu saudaraku, jalanilah setiap hari dengan bijaksana dalam semua aspek. Kadang-kadang kita pikir cita-cita itu hanya soal keuangan saja, finansial. Padahal semua aspek, ya, pribadi saudara, keluarga saudara, studi, pekerjaan, karakter. Bertumbuh gak karakternya? Makin dewasa apa makin seperti anak kecil?
Ya, makin tough, makin kuat atau makin cengeng. Pergaulan, makin baik atau makin gak baik pergaulannya. Tambah teman atau tambah musuh. Kerohanian, makin mengasihi Tuhan, makin melayani Tuhan, ya, dalam pelayanan. Itu semua harus seimbang. Seimbang, baik dan benar. Ibarat Paulus berkata di Efesus 5 ayat 14 sampai 17, ya, hidup itu pendek dan kesempatan yang diberikan Tuhan itu segera akan berlalu dan jahat. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. Sebab waktu bukan uang. Waktu adalah, bagi orang percaya, waktu adalah nilai-nilai kekal. Kalau dalam cita-cita saudara tidak bisa menghasilkan nilai-nilai kekal, dapat dikategorikan tidak bijaksana. Ya. Nah, keempat kebenaran di atas mengingatkan kita agar menjalani hidup yang bijaksana sesuai dengan doa Musa. Ayat 12 itu doa Musa. Ya, kesimpulan ayat 12 dari ayat 1 sampai 11. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Istilah ajarlah kami menghitung hari-hari kami artinya apa? Mengelola waktu, memanage waktu yang Tuhan kasih, yang karuniakan kepada kita ketika kita masih bernafas di muka bumi ini. Itu kuncinya. Jadi untuk menentukan seseorang bijaksana atau bodoh, kita melihat bagaimana dia memanage waktunya, bukan melihat IQ-nya. Bijaksana gak tergantung IQ, bukan melihat kesalehannya. Banyak orang saleh gak bijaksana, bukan melihat gelarnya. Banyak orang gelar gak punya banyak gelar gak bijaksana, justru blunder. Ya, bukan kekayaannya, banyak orang kaya juga blunder. Tapi bijaksana tidak atau tidak itu dilihat dari bagaimana dia manage waktunya, mengelola waktu yang Tuhan kasih. Apakah menghasilkan nilai-nilai kekal di hadapan Tuhan? Apakah diperhitungkan sebagai waktu yang diperkenan oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kita akan belajar bagaimana mengelola waktu dengan bijaksana. Saya harap ini menjadi pelajaran pertama memasuki 2026 ini. Kita semua diberi bijaksana, memanage, mengelola waktu yang Tuhan kasih kepada kita. Berapapun panjangnya, saya tidak tahu. Yang pasti, tugas kita adalah mengelola dengan baik. Jadi bagaimana kita mengelola waktu dengan bijaksana? Melakukan sesuatu walaupun kecil. Jadi gak boleh do nothing, gak boleh. Orang bodoh selalu diam berpangku tangan. Aku gak mau ngapa-ngapain deh. Tahun ini tahun diam, gak mau ngapa-ngapain. Gue udah kesel, gue udah jenuh, gue udah benci, gue udah males, gue udah pasif, kapok. Nah itu buang, itu semua sikap-sikap orang yang bodoh. Orang yang bijak selalu melakukan sesuatu walaupun kecil. Jadi setiap bangun pagi, saudara doa sama Tuhan, I want to do something. Tuhan, kalau kasih saya satu hari ini, aku ingin melakukan sesuatu, Tuhan. Aku gak mau jadi orang yang malas hanya berpangku tangan, melipat tangan. Ya, karena Engkau memberi aku waktu. Aku mau isi waktuku. Do something, bukan do nothing. B, melakukan sesuatu yang benar. Nah, jadi bukan hanya melakukan sesuatu, maling juga melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu yang benar. Orang bodoh melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak benar. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, lakukan sesuatu yang harus dilakukan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak harus, yang tidak benar. Jadi lakukanlah yang benar, yang baik, yang seharusnya lah, itu yang pantas, yang patut dilakukan. Yang nggak patut jangan. Itu bijaksana. C, melakukan sesuatu yang benar tadi, ini lanjutan ini, dengan segenap hati. Jadi kalau mau bantu orang, bantulah segenap hati. Kalau mau melayani, melayanilah dengan segenap hati.
Jangan ngomel-ngomel, jangan setengah hati. Orang bodoh melakukan sesuatu sih, tapi setengah hati. Ya dan tidak, asal-asalan. Kan gue udah bantu. Ya pokoknya gue bantu. Lu gak usah urusin gue mau bantu gimana. Jangan. Orang Kristen yang baik harus berkualitas, sepenuh hati. Ya, lebih baik jangan daripada setengah hati, gitu maksudnya. Ya, mau melakukan sesuatu yang benar, good, segenap hati. Kolose 3:23 mengatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi kamu lihat, aku lakukan ini untuk Tuhan kok. Memang aku bantu dia, tapi sebenarnya bukan bantu dia, aku lakukan ini untuk Tuhan. Jadi kamu serius, kamu sungguh-sungguh, kamu segenap hati, bukan main-main, bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Nah itu bijaksana. Jadi saudara bisa ukur itu nanti 2025 apakah aku bijaksana. Oh ternyata gue sih bantu tapi gak segenap hati setengah hati. Nah itu gak kategori, itu out dalam menilai ya, mengevaluasi nanti. Oke, 4. Melakukan sesuatu tadi dengan segenap hati bisa, benar, oke, tapi juga pada waktu yang tepat. Nah ini gue bener-bener nih mau bantu, gue bener-bener nih mau nolong ini pembangunan gereja penting, tapi ternyata terlambat. Sorry, we don't need your money now. Betapa menyesalnya, betul nggak? Sorry, we don't need your help now, ya? Karena waktunya tidak tepat. Waktu sangat mendesak butuh kamu bilang nanti begitu kamu mau. Sorry, ini lewat, ya. Jadi orang yang bodoh melakukan sesuatu pada waktu yang salah. Ya, terlambat atau tidak pada waktunya. Hati-hati, ini 4 menjadi ukuran bagaimana kita memanage waktu kita dengan bijaksana dan menghasilkan nilai yang kekal. Nah, aplikasinya apa buat kita? Coba tuliskan cita-cita saudara secara konkret di tahun 2026 ini. Ya, bikin PR di rumahmu, tulis, benar-benar berdoa, tulis. Lalu tulis juga rencananya, rencana saudara secara konkret bagaimana mencapai cita-cita itu, ya. Gak usah dulu banyak, 3 dulu lah, menjadi sesuatu, melakukan sesuatu, dan juga mendapat sesuatu, tapi ada hubungannya dengan ABCD tadi. Coba diukur dari situ. Selanjutnya, berdoa setiap hari agar Tuhan memberkati saudara dengan hikmat, kekuatan, dan kesuksesan sesuai dengan kehendak Tuhan yang indah dan mulia. Kehendak Tuhan itu selalu baik, gak ada kecelakaan. Rencana Tuhan itu selalu indah, masa depan yang lebih baik. Yeremia 29:11. Janji Tuhan di Filipi 1:6, dia memulai pekerjaan yang baik, dia pasti akan menolongmu menyelesaikannya tuntas, gak setengah-setengah. Dan Filipi 4:19, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu dicukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya, bukan kekayaan manusia. Pegang itu, pegang janji Tuhan itu, Yeremia 29, Filipi 1 dan Filipi 4, maka kamu akan berhasil. Saya tutup dengan kesaksian ini benar terjadi. Saya khotbah di Aussie. Suatu hari saya diundang khotbah di Australia, mahasiswa Indonesia dalam acara retret. Khotbah pertama, saya khotbah dari Efesus 5:14-17, pergunakanlah waktu yang ada. Sebelum khotbah saya bilang, ambil selembar kertas, tulis cita-cita saudara, 1 atau 2, seperti tadi pertanyaan. Mereka tulis, lalu bawa ke depan. Saya baca cita-cita anak-anak mahasiswa Indonesia itu. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ahli komputer, businessman, ya. Ada yang mau jadi orang kaya, ada yang mau bangun rumah mewah, ada yang mau punya istri tercantik di dunia, ya. Semua bagus-bagus mahasiswa Indonesia cita-citanya. Saya bilang bagus sekali cita-cita kalian. Gantungkan cita-citamu setinggi bulan. Kalaupun nggak mencapai bulan, minimal kamu ada di sekitar bintang-bintang. Lalu saya bilang, sekarang ambil lagi selembar kertas, tulis cita-cita saudara lagi. Kalau minggu depan Tuhan Yesus datang kembali,
hari kiamat, hari terakhir. Mereka tulis lagi, bawa ke depan, saya baca lagi, berubah 180 derajat. Gak ada lagi yang tulis seperti yang tadi yang berbau duniawi. Gak ada yang mau jadi insinyur, dokter, tinggal seminggu kok. Gak ada yang mau bangun rumah yang paling mewah, bangun istana. Gak ada lagi yang mau kawin dengan istri wanita yang paling cantik. Gak ada. Semua itu gak ada, berubah dari hal-hal yang bersifat duniawi menjadi hal yang bersifat rohani. Saya mau pulang Indonesia, nginjili papa saya, nginjilin kakek saya mau lebih rajin ke gereja, saya mau melayani Tuhan, saya mau baca Alkitab, saya mau banyak berdoa, saya mau pokoknya semua tentang melayani Tuhan dan berbuah kekal. Bahkan ada satu tulis, aku mau jadi pendeta. Wah, sekolah pendeta tinggal seminggu. Saya bilang ini sekolahnya super nih, ya. Sekolah 2 hari melayani 5 hari, ini pendeta super nih. Langsung siram air panas jadi. Ada kan pendeta karbitan begitu kan? Tapi poin saya bukan itu. Poin saya bilang, yang pasti kalau kamu tahu waktu di bumi begitu singkat, entahkah Yesus datang atau kamu pergi, kamu tidak akan habiskan waktumu untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan sementara. Kamu akan pakai waktumu untuk hal-hal yang bersifat kekal, bernilai kekal. Saya tidak tahu berapa lama kita hidup di bumi ini. Saya tidak tahu apakah kita bisa hidup sampai 31 Desember nanti. Tapi yang pasti saya tahu, Tuhan akan memberkatimu kalau kamu minta hati yang bijaksana untuk mengelola waktumu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini ada iblis yang jahat, ada dunia yang menarik, ada kedaginganmu yang mencobaimu, sehingga kamu lupa seolah-olah gak akan mati, seolah-olah hidup masih panjang, dan kamu habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia. Amin? Jangan. Ya, saya doakan semua kita menjadi orang yang bijaksana. Amin? Amin aja lemas. Amin? Ayo, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara firman-Mu, biarlah setiap kami belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan Yesus, tambahkan kami bijaksana, hikmat sorgawi, dan kekuatan dan keberhasilan, sehingga tahun 2026 ini menjadi tahun keberhasilan, tahun yang memuliakan Tuhan, tahun yang bernilai kekal, tahun yang berbuah bagi kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Tolong kami pegang janji-Mu, barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya pasti akan ditambahkan kepadanya. Ajar kami memegang janji-Mu ya Tuhan di Yeremia 29, bahwa rencana-Mu selalu baik dan benar, tanpa kecelakaan, tanpa hal yang buruk. Kami pegang janji-Mu sebab Kau maha baik, maha setia. Kami minta janji-Mu di Filipi 1 ayat 6 digenapkan kepada semua kami ya Tuhan. Engkau memulai pekerjaan yang baik, Engkau meneruskannya, menggenapinya, memberkatinya, dan bertanggung jawab sampai tuntas pada akhirnya. Kami juga minta janji-Mu di Filipi 4 ayat 19, bahwa semua kebutuhan kami Tuhan pasti cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendarah daging di dalam hidup kami, dan kami menghidupinya, mentaatinya, maka kami akan melihat hasilnya: sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha kuasa.
Kami percaya 100% ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan kami. Kami datang ke hadirat-Mu, ingin berdoa dengan sehati seiman dengan rekan-rekan saudara seiman. Kami yakin 2-3 orang berkumpul berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan hadir, Tuhan siap memberkati. Kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami mengangkat nama-nama mereka secara syafaat ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Om Budi Pualamsah ya Tuhan, dia kena pneumonia dan sedang di IR. Tuhan mengasihani dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, kasihani dia Tuhan. Berkati dokter yang menangani, berkati obat yang dipakai, supaya dia segera boleh sembuh kembali. Kuatkan Kristanti yang menemani ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Evita Marinda, rencana akhir bulan akan menjalani operasi setelah selesai kemo. Kami bersyukur dia banyak kemajuan. Tuhan siapkan dia secara fisik, mental, dan rohani. Dan Tuhan berkarya lewat dokter, lewat obat, lewat seluruh proses surgery boleh berhasil dengan baik. Dan dia boleh disembuhkan dari semua sakit penyakitnya. Kami bersyukur untuk Cici Silviaso yang sudah boleh keluar dari panti rehab setelah dia mengalami pemulihan. Tapi kami terus doakan untuk pemulihan selanjutnya yang dilakukan di rumah terapi selanjutnya. Tuhan, kami yakin janji-Mu, Engkau memulai pekerjaan baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya sampai akhir. Kami menyerahkan Pak Hari dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dia akan menjalani CT scan pada tanggal 20 Januari nanti. Tuhan tolong supaya hasil CT scan baik. Kecurigaan masih ada kanker boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, cabut semua sakit penyakit yang Tuhan, pulihkan dia secara sempurna. Tuhan tolong dan kuatkan. Juga istrinya yang terus menemani Tuhan, menguatkan Cici Silvia Lee juga kesehatannya dan kekuatan rohaninya. Kami doakan Ibu Nina Panginda. Kami bersyukur hasil operasi lutut berjalan dengan baik. Kini masih ada rasa sakit. Dalam masa pemulihan ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, cabut semua sakitnya, kurangi sakitnya, pulihkan dia Tuhan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan, supaya sungguh dia boleh sehat kembali dan boleh melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama kami. Kami terus doakan remaja kami, Arthur Palar. Tuhan, berilah dia mujizat yang sempurna, kesembuhan yang sempurna. Dia rindu bisa sekolah dan belajar melayani Tuhan. Kami doakan Charlie yang baru dibaptis, kuatkan imannya, tambahkan kasih setia-Mu, mujizat-Mu padanya ya Tuhan, supaya dia mengalami kuasa-Mu yang ajaib, kehadirannya di bumi ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Kami doakan Noah dalam kesembuhan jantungnya. Tuhan, masih ada satu titik kecil, kami minta sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan juga sembuhkan dia secara sempurna. Juga semua anggota jemaat kami ya Tuhan, kalau ada yang sakit dan lemah tubuh, Tuhan menjamah, tumpangkan tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan sembuhkan. Juga Emi sekeluarga yang sakit flu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Emi, Joni dan anak-anaknya ya Tuhan yang mengalami sakit panas. Kami berdoa untuk Om Paul Wardana, Tuhan juga sembuhkan dia, kuatkan dia sebagai koordinator Evergreen, boleh terus setia melayani Tuhan, khususnya para senior kami boleh dilayani dengan baik. Tuhan, kami serahkan seluruh senior kami di dalam tangan-Mu, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, dan senior-senior lainnya yang tidak kami sempat sebut satu persatu. Ci Ana dalam perjalanan ke Indonesia dan pernikahan cucunya, Tuhan memberkati. Semua senior kami mengalami sukacita, damai sejahtera, berkat yang baru di tahun yang baru. Tuhan berkati anak cucu mantu mereka satu persatu, agar takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan cinta kasih, dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Kami serahkan pelayanan IGMC di tahun 2026 ya Tuhan. Berkati para aktivis yang setia melayani Tuhan. Besok ada acara apresiasi, biar bisa kumpul, bisa sharing, bisa saling menguatkan, saling memotivasi satu dengan yang lain. Sehingga makin hari kami melayani, makin baik, makin benar. Punya motivasi yang murni, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Punya tujuan yang murni, yaitu memuliakan Bapa di sorga. Dan punya cara yang baik, yaitu
makin hari makin fokus kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat tetap kompak, sehat, setia dalam ibadah, dalam berdoa, dalam saling mengasihi dan saling membangun satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, berilah kestabilan politik, keamanan, ekonomi, kerukunan beragama, dan pemulihan para korban bencana banjir, baik yang di Aceh, di Sumatera, dan daerah-daerah lainnya yang menderita. Tuhan tolong dengan kasih setia Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada pun boleh ikut membantu, dan yayasan-yayasan. Pemerintah yang lamban dan kurang tanggap, Tuhan kasihani, berilah mereka moral dan tanggung jawab yang tinggi demi kesejahteraan rakyat. Mereka melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kami doakan Amerika yang juga ya Tuhan, berilah juga kestabilan politik, ekonomi, kebijakan imigrasi, keamanan, dan ada kebangunan rohani dan moral, khususnya para liberal, mereka boleh bertobat dari jalannya yang sengaja melawan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, ada penginjilan pribadi, persahabatan, dan semua program-program gereja lainnya. Ya Tuhan, Kau sendiri yang memberkati supaya semakin banyak suku bangsa yang mendengarkan Injil Tuhan, khususnya di negara-negara yang anti kekristenan. Mohon Tuhan pelihara hamba-hambamu ya Tuhan, pelihara semua orang Kristen di sana supaya mereka sungguh-sungguh diberi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, untuk tetap efektif dan produktif bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan misi Pak Edi ke Indonesia, ke beberapa daerah. Mohon Tuhan juga memberkati dia, boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Lindungi dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan siapkan jiwa-jiwa yang akan diperbaharui atau dituai bagi kerajaan Tuhan. Kami khusus mengingat Esther Kurniawan, ada ipar Ibu Esther. Tuhan tolong, dia kena Bell palsy dan sedang berobat ya Tuhan. Jamah dia, kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, sembuhkan oleh kasih setia-Mu yang besar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk doa pribadi, pergumulan dari semua saudara-saudara baik yang hadir di sini maupun yang berdoa lewat online. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Kau yang tahu. Keluarga, sekolah, pekerjaan, keuangan, relasi, status teman hidup, dan berbagai hal yang lain. Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu, Maha mendengar doa, dan Maha kasih. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak. Yesus, Yesus, dengar doa, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Minggu KKR, mari ajak teman-teman yang lain, ajak keluarga untuk hadir dan menikmati berkat yang istimewa. Tuhan memberkati saudara.